Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la haula wa la quwata illa billah, Muhammad ibn Abdullah wa alihi wa ashabihi wa walah. Amma ba'du. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat teriring salam semoga tercurahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah pada hari ini kita bisa bertemu kembali dalam pertemuan rutin kita di kelas khusus untuk kelas B2 pada hari ini, dan mohon maaf atas kendala yang terjadi. Seharusnya memang pada hari ini kita melaksanakan pertemuan secara sinkronus, tetapi ada satu dan kendala lain sehingga saya membuat rekaman materi yang nantinya teman-teman bisa lihat ya tayangan ini. Yang pertama kita lihat kelas dulu, kelas kita di Google Classroom di kelas B2 ya, di kelas B2 itu ada materi yang sudah disampaikan di kelas ini ya. Kita kelas B2. Nah, ya silahkan untuk teman-teman untuk melihat materi yang disertakan dalam kelas ini. Yang pertama ada materi pertemuan kedua, di mana materi pada pertemuan kedua ini kita membahas tentang membangun pondasi penilaian dalam pendidikan agama Islam, landasan teori dan filosofis. Yang ini yang kita bahas. Nanti silahkan teman-teman atau mahasiswa sekalian untuk bisa memahami materi ini ya, karena ini sifatnya bisa kita baca. Nah, selanjutnya juga jangan lupa untuk mengisi kehadiran ya. Di kehadiran ini tolong diisi, dan kemudian pada materi pertemuan kedua ini saya juga nanti akan mengupload kelompok ya. Kalau pertemuan pertama kita sudah bahas, pertemuan kedua juga kita sudah bahas materi-materi yang terkait dengan pertemuan rencana pembelajaran semester itu kita bisa lihat ya dalam link yang saya sertakan, dalam situs yang saya sertakan. Nanti tinggal klik di tempat yang disediakan. Ini adalah rencana pengembangan dan desain kurikulum PAI, di mana rencana pembelajaran studi bisa kita lihat ya di link tersebut. Nah, sekarang berarti kita membahas pertemuan yang kedua, di mana temanya, pertemuan yang ketiga, yang temanya adalah tentang membangun pondasi penilaian dalam PAI, landasan teori dan filosofis, di mana presentasi terkait dengan materi ini sudah saya sertakan di kelas. Nah, selanjutnya nanti teman-teman saya akan membuat kelompok mulai dari pertemuan 3 dan seterusnya. Nah, terkait dengan materi tersebut yang tadi sudah disertakan dalam kelas, kita bisa memahami ya bahwa pembelajaran PAI pada saat ini berbeda dengan tahun-tahun yang lalu. Seiring dengan tuntutan dan kemajuan zaman, maka PAI pun harus berbenah diri ya, termasuk dalam hal penilaian dan lainnya dalam proses pembelajaran.
Nah, kemudian dalam pembelajaran itu pada saat ini banyak sekali hal-hal yang menjadi perhatian bagi kita ya. Perhatian dalam hal dituntut seorang guru itu tidak dalam satu aspek saja ya, tapi beragam aspek yang harus dipahami sehingga dalam proses pembelajaran pun harus betul-betul memperhatikan keragaman peserta didik. Jadi seorang guru harus betul-betul memahami karakteristik ya, peserta didik ya. Karakteristik peserta didik karena penilaian dalam PAI merupakan sebuah proses pengukuran dan pengukuran ini harus dilakukan secara jelas. Hal apa saja yang harus diukur dan PAI itu ukurannya bukan hanya bentuk fisik terlihat, tapi juga bentuk-bentuk yang abstrak dalam pengertian kita harus menilai sikap, kita harus menilai ketakwaannya, ibadahnya, dan lain segala macamnya. Karena memang pendidikan PAI itu meliputi tauhid, kemudian keimanan, ya, termasuk tauhid ya, tauhid dan keimanan, termasuk akidah di dalamnya, kemudian ada ibadah, ada syariah, dan muamalah. Jadi PAI itu menilai secara keseluruhan tentang pribadi seorang muslim. Nah, ketika dia di sekolah, maka dituntut kita juga untuk mampu mengembangkan potensi-potensi yang ada di mereka yang didasarkan atas pendidikan agama Islam. Nah, landasan-landasan teoritisnya ini memang sudah cukup ya, teori-teori yang berkembang dalam proses penilaian PAI. Kemudian juga landasan filosofisnya ini bisa saudara baca juga. Kemudian ada pendekatan historis dalam penilaian PAI ya, di mana pendekatan historis itu diorientasikan pada pendekatan sejarah, di mana dalam proses pendekatan sejarah ini penilaian ya dilakukan dengan metode yang berbeda dibandingkan dengan penilaian modern. Nah, salah satunya adalah ada di madrasah klasik ya. Di madrasah klasik itu penilaian lebih berbasis pada hafalan. Nah, hafalan ini bukan tidak penting, hafalan pun sangat penting. Nah, kemudian yang perlu kita lakukan adalah bagaimana sekarang itu melakukan terobosan-terobosan baru terkait dengan penilaian-penilaian berbasis hafalan, di mana hafalannya bisa lebih cepat dan hasilnya bisa lebih bagus. Ini menjadi tantangan tersendiri bagi seorang pendidik untuk bisa memberikan sebuah formulasi yang baik dalam proses pengembangan kurikulum PAI, dan kemudian di dalamnya juga termasuk dalam bagaimana menilai. Karena penilaian itu dilakukan setelah peserta didik itu mengalami. Tidak mungkin kita menilai sesuatu yang tidak pernah diajarkan. Nah, karena itu dalam prinsip penilaian itu, yang menilai itu adalah mereka yang mengajarkan. Berarti yang berhak menilai itu adalah guru. Ya. Walaupun pada kenyataannya nanti para guru bisa melibatkan orang-orang lain yang baik ya untuk bisa memberikan nilai. Dan kemudian nilai itu juga harus berorientasi pada peserta didik, pada pendidik, dan juga pada lembaga. Yang dimaksud berorientasi pada peserta didik bahwa evaluasi itu bertujuan untuk meningkatkan kualitas peserta didik. Jadi kalau hari ini dinilainya kurang tepat, maka pengalaman-pengalaman itu harus dikelola dengan baik sehingga ke depan harus lebih baik lagi.
Kemudian orientasi penilaian juga berorientasi pada guru. Ya, guru itu juga harus memiliki kemampuan untuk menganalisis dirinya, sehingga apa yang diajarkan oleh guru itu bisa diterima baik oleh siswa. Sekarang materinya cukup baik, mungkin nanti ada masalah dari pertanyaannya atau permasalahan terkait dengan pertanyaan yang diberikan oleh guru. Nah, sehingga memang proses penilaian itu melibatkan beragam aspek ya dalam pembelajaran PHI. Nah, ini beberapa implementasi dalam penilaian PHI, misalkan ada tes tertulis ya. Nah, ini bisa menguji kemampuan kognitif ya, kognitif pengetahuan siswa tentang Al-Qur'an, hadis, fikih dan akidah. Tetapi orientasi penilaian yang berorientasi pada tes ini hanya mereka secara pengetahuan mampu memahami levelnya sudah sejauh mana. Dan kalau itu dilakukan, nah maka kemudian orang yang tahu itu juga belum tentu melakukan sesuatu yang apa yang dia ketahui. Maka PAI juga berperan untuk melakukan penilaian lebih lanjut ya. Ketika misalkan anak itu sudah memahami tentang pentingnya berjamaah, pentingnya sholat berjamaah, apakah kemudian itu diterjemahkan dalam kehidupan sehari-hari mereka. Nah, kalau mereka sudah diterjemahkan, nah maka ini menandakan sebuah keberhasilan. Tetapi ketika tidak, nah ini bagaimana solusinya agar peserta didik itu mau melakukan kegiatan sesuai dengan perintah-perintah yang diajarkan dalam ajaran Islam. Nah, ada juga penilaian portofolio ya yang mencatat perkembangan siswa dalam menjalankan kegiatan keagamaan, misalkan laporan harian atau kegiatan dakwah. Nah, karena itu implementasi dalam penilaian PAI ini lebih berorientasi melibatkan pada semua orang. Artinya semua orang yang terlibat dengan siswa. Karena itu seorang pendidik atau PAI dalam hal ini bisa saja dalam proses penilaian itu melibatkan orang tua, melibatkan lingkungan, melibatkan orang-orang lain ya, yang tentunya untuk melihat hasil secara komprehensif yang ada pada peserta didik. Nah, kalau di lingkungan pesantren, nah ini mungkin mereka cukup terbina dengan lingkungan. Tetapi kemudian kalau dialihkan ke sekolah-sekolah atau madrasah yang tidak berbasis pesantren, nah maka ini perlu dukungan kerjasama baik dari masyarakat sekitar, orang tua, guru dan sivitas ya, seluruh orang-orang yang terlibat di bidang pendidikan itu untuk bisa mampu mengevaluasi dengan baik. Nah, kemudian PAI pun harus dibangun. Penilaian dalam pendidikan agama Islam itu membutuhkan pendekatan komprehensif. Nah, tadi pendekatan yang menyeluruh, kemudian juga didasarkan atas teori-teori pendidikan modern, serta konteks sosial kultural masyarakat. Jadi pembelajaran PAI ini saat ini tidak cenderung untuk tertutup ya. Jadi terbuka, harus mampu memahami nilai-nilai yang berkembang di masyarakat, sehingga kemudian PAI itu bisa memberikan solusi bagi kehidupan masyarakat. Karena apa yang berkembang di masyarakat pada saat ini susah kita untuk menolak. Itu seperti musim ya. Ketika anak-anak sudah menggunakan alat-alat komunikasi dan lain segala macamnya, nah ini agak sulit kita untuk menahannya. Yang kita lakukan adalah bagaimana anak ini memiliki kecerdasan untuk mampu mengelola sesuatu itu dengan baik. Nah, maka akidahnya dan akidah ini ada dalam pelajaran pendidikan agama Islam. Nah, karena itu nilai-nilai tauhid dalam pendidikan agama Islam harus dikembangkan, dan kemudian juga orientasi penilaiannya itu harus dilakukan secara komprehensif. Nah, kemudian ini landasan-landasan filosofis sudah saudara pahami ya. Aspek ya dalam pembelajaran PA itu meliputi beragam ya, termasuk juga sikap, afektif, pengetahuan dan psikomotorik. Yang penting adalah adanya perubahan-perubahan tingkah laku. Jadi proses pembelajaran PAI yang kita kembangkan
itu juga harus berorientasi pada peserta didik ya. Jadi berorientasi yang komprehensif, yang menyeluruh, di mana tujuan pembelajaran itu adalah salah satunya adalah agar peserta didik itu memahami dirinya, kemudian mengamalkan ajaran agamanya dengan baik. Nah, kalau mereka sudah sadar, maka itu pembelajaran sudah bisa diterima dengan baik. Jadi yang perlu dilakukan adalah bagaimana pembelajaran PAI ini di samping ada pembelajaran yang sifatnya kognitif, juga memunculkan kesadaran-kesadaran. Dan kesadaran inilah menurut saya adalah sebenarnya ilmu yang tinggi ya, di mana seseorang bisa melakukan sesuatu dengan kesadaran dirinya tanpa ada tanpa ada hal-hal yang tanpa ada hal-hal yang mengganggunya. Jadi kesadaran ini penting. Maka pembelajaran PAI di samping melakukan penilaian secara komprehensif dengan memadukan aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik, juga bagaimana menumbuhkan kesadaran. Dan kesadaran ini salah satunya adalah dilahirkan dari sebuah pengalaman. Nah, karena itu teman-teman semua kita memiliki tanggung jawab yang tinggi ya, memiliki tanggung jawab yang kuat dalam mengimplementasikan pembelajaran PAI ini bagi siswa kita sehingga dia bisa melakukan sesuatu yang terbaik di masyarakat. Ini adalah tanggung jawab berat sekaligus juga harus kita lakukan secara baik. Nah, kemudian evaluasinya juga memang harus sesuai dengan proses pembelajaran yang sudah dilakukan. Kita lihat dalam proses kurikulum itu kan ada kompetensi ya, ada indikatornya. Jadi kalau indikatornya A, maka bagaimana caranya evaluasi itu siswa memahami A itu. Jangan sampai soal-soal yang diberikan itu tidak sesuai dengan harapan. Misalkan kalau anak itu harapannya adalah bisa berwudu dengan baik, maka dilakukan adalah praktek. Ya, bagaimana anak itu bisa praktek berwudu dengan baik. Dalam berpraktek berwudu, saya pikir kita juga bisa menyusun instrumen yang dinilai apa, poinnya berapa, nah, sehingga nanti anak itu juga bisa memahami kekurangan dirinya dan kemudian juga bisa memperbaikinya. Nah, kemudian rekan-rekan sekalian, terkait dengan pertemuan kita pada hari ini ya, sebagaimana materi-materi yang sudah saya sampaikan di kelas, silahkan nanti dibaca ya, dibaca tentang materi ini, kemudian juga dibaca tentang authentic assessment, penilaian autentik, dan juga nanti saya akan membagi kelompok ya rekan-rekan di kelas ini, dan saya yang menentukan, kemudian juga mulai presentasi tema yang ketiga ya, mulai presentasi tema yang ketiga tentang penilaian autentik ya. Penilaian autentik saya sudah sertakan tapi nanti dibahas lagi. Oleh karena itu nanti saya akan membuatkan dilihat di kelas siapa yang kebagian tugas apa, dan ini sifatnya adalah sendiri-sendiri ya. Jadi presentasinya nanti bisa memberikan tugasnya bisa mengupload di Google Classroom, dan juga nanti bisa presentasi sendiri-sendiri. Tapi ketika dalam satu kelompok ada 2 atau 3 orang yang termasuk di dalamnya, silahkan saudara berdiskusi batasan-batasan yang perlu dilakukan dalam presentasi itu. Nah, terima kasih atas kehadiran teman-teman semua. Mohon maaf atas gangguan ya, sehingga kita tidak bisa hari ini melakukan pertemuan secara sinkronus. Mohon maaf dan terima kasih atas perhatiannya. Semoga kita diberikan ilmu yang bermanfaat oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.